warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Eva Septiani, NPM 1901010020, kelas PAIB semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ijaz atau mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang pengertian ijaz atau mukjizat Al-Quran. Mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Ijaz atau kemujizatan adalah menetapkan kelemahan, karena dari zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang tidak akan mampu untuk menandingi. Tujuan utama bukan hanya untuk melemahkan, akan tetapi juga untuk membuktikan bahwa kitab Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar juga. Sesungguhnya, sesuatu yang dinamakan mukjizat karena manusia lemah untuk mendatangkan yang sama atau saingannya. Karena mukjizat datang sebagai hal-hal yang bertentangan dan keluar dari batas-batas yang telah dikenal dan dipahami oleh manusia. Hal-hal yang luar biasa itu hanya bisa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi pendahulunya dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu tentang mukjizat hissi. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang dapat dilihat secara jelas oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasa, ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular, Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati, dan memancarnya air dari jari-jari tangan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat semacam ini sengaja ditunjukkan kepada manusia yang tidak mampu menggunakan akal pikiran dan kecerdasannya untuk menangkap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi dicapai dengan kekuatan dan kecerdasan akal pikiran. Hanya orang-orang yang mempunyai akal sehat dan kecerdasan yang tinggi, mempunyai hati nurani dan budi pekerti yang luhur, yang mampu menangkap dan memahami kebesaran mukjizat maknawi. Seperti halnya misteri-misteri yang berhasil disingkap oleh ilmu pengetahuan modern hanyalah sebagian kecil dari fenomena seluruh alam. Selanjutnya yaitu segi-segi kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, kemujizatan dalam segi bahasa. Tidak ada seorang ahli bahasa yang berani memproklamirkan dirinya menentang Al-Quran, melainkan ia hanya memperoleh kehinaan dan kekalahan. Rahasia-rahasia kemujizatan dalam aspek bahasa dapat dilihat dari ketentuan bunyinya yang indah melalui nada huruf-hurufnya. Ketika ia mendengar harokat dan sukunya, mat dan khunnahnya, fasilah dan maktanya, sehingga telinga tidak akan pernah bosan jika mendengar. Yang kedua yaitu kemujizatan ilmiah. Dari hasil penelitian dan kesimpulan para ilmuwan muslim yang melakukan kajian terhadap dimensi keilmuan dalam Al-Quran, terlihat bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan pertumbuhan berbagai bidang ilmu, baik ilmu-ilmu keamanan maupun sosial kemasyarakatan. Al-Quran sebagai salah satu bahan inspirasi awal atau sumber inspirasi untuk mengembangkan kajian-kajian sains, baik ilmu murni maupun ilmu terapan. Yang ketiga yaitu mukjizat tasri. Mukjizat tasri berarti ketetapan-ketetapan Al-Quran, yaitu pemberlakuan syariat Islam dalam bentuk perintah dan larangan yang mengandung mukjizat. Seperti perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran pada prinsipnya ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak manusia yang memiliki nilai manfaat, dengan tujuan agar setiap individu dapat hidup
bahagia di dunia maupun di akhirat. Seperti perintah untuk zakat yang berguna untuk mensucikan diri, harta, dan menuntaskan kemiskinan. Kemudian, larangan berburuk sangka apabila dikerjakan akan mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri dan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi ijaz atau mukjizat Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.